Wa yurwi annal abd idza qala la ilaha illallah, diriwayatkan seorang hamba itu kalau berkata la ilaha illallah atat ala sahifatuhu fala tamuru ala khati'atin illa mahadha hatta tajida hasanatun mithluha fatajlisu ila janibiha. Dalam riwayat disebutkan orang itu kalau membaca la ilaha illallah, maka la ilaha illallah tadi masuk ke buku catatan amalnya. Kemudian dia berjalan melewati paragraf demi paragraf, halaman demi halaman. Dan kalau yang dilewatin perbuatan dosa, dihapus dosanya itu dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai dia mendapatkan amalan baik seperti ucapan itu, kemudian bersanding di sebelahnya. Jadi ibarat kata kalau jenengan punya buku catatan amal 14 halaman, mulai dari hidup sampai sekarang 14 lembar misal. Kemudian setiap alinea itu ada perbuatan dosa. Selama hidup itu nggak pernah berbuat baik kecuali baru kemarin misalnya. Berarti di halaman ke-14. Di halaman ke-14 ada puasa atau sedekah. Maka la ilaha illallah ini masuk ke buku, masuk ke paragraf pertama. Nyari amal baik. Kalau dia nggak dapat, dia lewat terus turun ke paragraf 2. Dan lewatnya ini seperti stabilo, seperti apa namanya? Penghapus, ngapusin dosa-dosa. Dosanya dihapus semua sampai dapat amalan baik. Oh ternyata di halaman 14. Ya sudah 13 halaman tadi kehapus dosanya. Itu manfaatnya mengucap la ilaha illallah. Dan dalam riwayat dikatakan barang siapa yang mudah bacanya dipanjangkan dengan suara yang keras, maksudnya kerasnya bukan keras banget, tapi dengan suara dipanjangkan dengan niat ta'zim. Jadi ngeraskan baca suara pakai suara, kemudian dipanjangkannya itu dengan ta'zim kepada Allah niatnya, maka diampuni 4.000 kesalahannya. La ilaha illallah. Jadi dipanjangkan, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Dipanjangkan dengan niat pengagungan kepada Allah Ta'ala. Maka ribuan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil hadits, dalam hadis juga diriwayatkan man qala la ilaha illallah 3 marrat. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah 3 kali dalam sehari, kanat lahu kafarah likulli dzanbin asabahu fi dzalikal yaum, maka menjadi pelebur bagi dosa yang dia lakukan di hari tersebut. Dan dosanya dosa kecil ya, bukan dosa besar. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari ini ada dosa-dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Belum lagi sholatnya, ya, belum lagi sedekahnya. Jadi insya Allah keluar dari harinya tidak ada dosa tersisa. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa warada ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal ma min rajulin, tidak seorang pun dari seseorang yatatahhar, bersuci, fayuhsinut tuhur, maka dia bersuci dengan sebaik-baiknya, wudu dengan sebaik-baik wudu. Tsumma ya'madu ila masjidin minal masajid min hadhil masajid, kemudian dia pergi ke masjid manapun lah, salah satu daripada masjid-masjid yang ada. Illa kataballahu lahu bikulli khatwatin hasanah, terkecuali Allah itu mencatat baginya setiap langkahnya 1 amal kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajah, dan akan diangkat baginya 1 derajat. Wa yakhuttu anhu biha khati'ah, dan akan dihapus dosanya 1 dosa. Jadi setiap 1 langkah 1 dosa dihapus, 1 langkah 1 dosa dihapus. Wudu, jadi kalau wudu tidak usah di masjid, wudu di rumah. Wudu di rumah dalam keadaan wudu yang benar, habis itu keluar dari rumah ke masjid mau sholat. 1 langkah 1 pahala, 1 langkah ngilangin 1 dosa. Kira-kira kalau kita dari sini ke masjid 100 langkah, 100 dosa hilang. Dan 100 amal baik masuk, dan 100 derajat diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disunahkan kalau kita berangkat sholat Jum'ah, cari jalan yang agak jauh sedikit. Maksudnya bukan jauhnya kebablasan, enggak, tapi kalau ada jalan pintas ya kita jangan pilih jalan pintasnya. Nanti pulangnya baru lewat jalan pintas. Rumah di sini, ada kampung belok gini, ini masjidnya, kita lewat jalan raya karena agak muter sedikit. Ya, bukan terus rumahnya di Inggurawan, tempat Jumatannya di Katangan Pasar Kliwon dekat rumah, mau Jumatan pergi ke Carian saya muter. Nah, ini malah sampai sana nggak dapat fadilahnya datang di awal Jum'ah. Jadi tetap pada logikanya, tapi cari yang agak jauh. Pulangnya jangan lewat jalan yang sama, lewat yang lebih dekat. Kenapa kok nggak yang sama? Supaya yang kita injak nanti bersaksi di hadapan Allah kalau hari itu kita Jumatan. Jadi kan semua yang ada ini kan bersaksi.
Kalau podo ya, makanya kan kita sering lihat orang, para ulama, para kiai itu kalau sholat, habis sholat fardu, sholat sunnah pindah tempatnya kan. Kenapa nggak di tempat yang itu? Supaya tempat itu nanti bersaksi di hadapan Allah, dipakai buat sholat. Kalau tetap di satu tempat kan yang bersaksi dia aja. Tapi kalau pindah sedikit maka tanah sebelahnya ikut bersaksi. Ya, sholatnya pindah sedikit. Bukan terus setiap sujud minggir sedikit malah batal. Jadi waktu sholat aja yang kita. Nah, kalau mau kita bangun 2 rakaat lagi ya geser sedikit tidak apa-apa. Makanya kita juga diajarkan baca subhanallah pakai gini, atau pakai gini supaya apa? Jari jemari nanti juga bersaksi, dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tadi berbuat dosa, kalau dosanya dosa besar dia bertobat, taubatnya taubatan nasuha, maka janjinya Allah Subhanahu wa taala apa? Akan dibikin lupa semua anggota tubuhnya daripada perbuatan dosa yang dilakukan, dan dihilangkan semua saksi-saksinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihapus dari buku catatan amalnya. Kita itu kalau kerja sama orang punya salah, kita minta maaf ya sudah, tapi bukan berarti hilang dari buku keterangan. Bolosnya kan masih ada, pelanggarannya kan masih ada, dimaafkan tapi bukan berarti hilang. Kalau sama Allah Ta'ala begitu orang taubatnya taubatan nasuha, dihapus dari buku catatan amalnya. Dalam riwayat nanti semua tangan anggota tubuh bersaksi di hadapan Allah, ini seluruh anggota tubuhnya dibikin lupa, amnesia, karena sudah diampuni sama Allah. Mata yang tadinya digunakan untuk bermaksiat yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah, ya Rabb ini mata digunakan untuk bermaksiat, dibikin lupa, jadi nggak bersaksi. Tempat yang dia gunakan untuk bermaksiat, dinding, ini kan semua akan jadi saksi. Ruangan ini akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Nah ini semua dibikin lupa sama Allah. Jadi betul-betul diampuni sama Allah secara totalitas. Syaratnya apa? Taubatan nasuha. Maka taubatan nasuha itu nggak rugi. Kita semuanya punya dosa. Kita semuanya punya dosa besar. Gak jarang dari kita yang sering meninggalkan sholat, mau sengaja nggak sengaja. Dosa besar tuh banyak yang kita lakukan. Jangan pernah malas minta ampun sama Allah Ta'ala, karena manfaatnya kembali kepada diri kita. Minta ampun sama Allah, nangis. Jangan pernah nggak nangis. Kalau betul-betul mau taubatan nasuha tuh minta sama Allah, nangis. Betul-betul nunjukkan penghambaan kita. Betul-betul butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan. Kita nih kalau minta sama Allah nggak bener. Kadang cuma sandiwara. Kadang hati kita tidak menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layaknya. Harus minta dengan nangis. Sampai saya kasih contoh aja lah. Insya Allah contoh ini bisa dibuat pegangan. Cara minta sama Allah yang benar bisa buat pegangan hati. Cara supaya hati kita ini minta sama Allah benar, caranya walaupun agak ekstrim. Pernah naik pesawat gak? Hah? Kalau yang pernah naik pesawat, yang nggak pernah naik pesawat kita kasih contoh yang lain. Yang pernah naik pesawat, orang naik pesawat itu kan pasrah kan di atas. Kalau mandek ya naudzubillah, ya mesinnya mati naudzubillah, kan pasrah. Andai kata pas kita naik pesawat ada turbulensi, ya ada turbulensi itu nabrak awan hitam pekat, mesin sampai mati biasanya beberapa detik, terus guncangan yang luar biasa. Kira-kira kita minta tolong sama sebelah kita, tolongan aku, enggak kan? Apa yang ada di hati kita? Hanya Allah. Enggak mikir bapak, enggak mikir ibu, enggak mikir siapapun. Yang ada kita takut yang luar biasa, minta ya Rabb, kalau bukan engkau enggak ada yang bisa menyelamatkan. Di saat itu kerajaan hati kita penuh dengan Allah Ta'ala. Kalau kita setiap minta sesuatu sama Allah dengan hati yang seperti itu, diijabahi sama Allah Ta'ala. Saat ada di pesawat, turun di bawah, kita nggak punya hati seperti itu, ya kan? Maju mundur. Beb, saya nggak pernah naik pesawat, nggak pernah ngerasakan. Ya sudah, jenengan besok loncat dari terjun payung lah. Ya sudah, kalau kita dalam keadaan kondisi-kondisi yang seperti itu tuh yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu terapkan. Ketika kita minta ampun sama Allah, terapkan. Kalau kita ini betul-betul kita nggak lagi jatuh dari pesawat, lebih bahaya daripada itu. Kalau kita berbuat dosa nggak minta ampun sama Allah, itu lebih bahaya daripada kita jatuh dari pesawat. Jatuh dari pesawat itu mati. Mati itu enak. Tapi kalau kita nggak dapat ampunan sama Allah, nanti kita akan berharap mati di tempat yang tidak ada kematian. Ketika manusia disiksa sama Allah, di nerakanya Allah, yang diharapkan sama manusia apa? Mati. Dan ternyata di dalam alam situ sudah nggak ada kematian. Kita akan berharap kematian di mana di tempat tersebut sudah tidak ada kematian lagi. Maka lebih baik kita di sini sudah minta ampun sama Allah supaya nggak
nggak diampuni di sana, nggak disiksa di sana. Jadi jangan sampai kita pernah nunda. Punya waktu saat ini ya kita taubat. Tiap malam kita taubat, minta sama Allah. Oh, itu manfaatnya kembali kepada kita. Kita dicintai sama Allah. Ada nggak ada dosa kalau kita bertobat sama Allah? Jadikan kita dicintai sama Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatah. Kalimatnya apa? Bukan taibin, tawwabin yang banyak bertobat. Kalau taibin yang bertobat, tapi tawwabin sighah mubalaghah, banyak. Tawwabin paling banyak bertobat. Ini akan menjadikan kecintaannya Allah Subhanahu